Satu putaran titik waktu telah melekatkan serpian surga yang membumi dalam bentuk dan garis mahakarya Sang Khalik, seakan menoreh kisah yang terurai pada warisan alam dalam lekukan batang dan ranting, uliran hijau dedaunan dan reremputan, bahkan sunyi yang terlelap bagaikan terusik cahaya mentari yang mengungkap cerita pesona flora dan fauna pada hutan yang dikenal dengan biodiversitas terbaik di Asia Tenggara yang disebut Nantu. Hutan sebagai paru-paru dunia. Potensi hutan Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi surga bagi keanekaragaman flora dan fauna. Terlebih dengan adanya garis Wales yang melingkupi pulau-pulau di Indonesia, menjadikannya zona transisi dari flora dan fauna, perpaduan benua Asia dan Australia, menjadikan satwa dan tumbuhan yang ada di hutan-hutan ini unik atau endemik yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Dan Gorontalo patut berbangga karena memiliki salah satu hutan dengan biodiversitas terbaik di Asia Tenggara. Ialah hutan Nantu. Menelusuri hutan tropis Nantu dengan perahu seperti menyibak kedamaian yang tak berujung. Riak aliran sungai Paguyaman yang melewati beberapa desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo, akan menuntun kita untuk melintasi wilayah Suaka Marga Satwa, hutan Nantu, dari ujung hingga titik terakhir. Akses Suaka Marga Satwa Nantu sebenarnya bisa diakses dari 3 tempat, di masing-masing kabupaten bisa mengaksesnya. Namun untuk tempat pengamatan kubangan itu sendiri kita bisa akses melalui Kabupaten Bualemo, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari. Suaka Marga Satwa Nantu adalah menjadi rumah bagi satwa endemik Sulawesi, utamanya ada rumah jadi babirusa dan anoa. Tak dapat dipungkiri, penelusuran ini tidaklah mudah. Alam seringkali tak terduga. Sesekali perahu kami kandas karena derasnya arus sungai dan batang kayu raksasa. Ketika jejak kami menyentuh kawasan hutan hujan tropis ini, kabut masih enggan pergi. Walaupun terik telah menerpa rimbun pepohonan dengan jalinan akar-akar kokoh. Jalurnya daun pada ranting-ranting pepohonan yang seakan hampir menyentuh atap langit hutan telah memberikan nuansa pesona nan memukau. Nantu bukan sekedar nama. Nantu adalah jenis pohon yang tumbuh
cukup banyak dalam kawasan hutan tropis ini. Walaupun kami dapat melihat jenis pohon lain di sana, antara lain pohon rao yang memiliki nama Latin Dracontamilon. Identifikasi pohon rao cukup mudah, terlihat dari ukuran akarnya yang besar. Batang pohon menjulang tinggi, rambatan akar kokoh ke dalam tanah. Bukan itu saja, kami dapat menemui pula jenis pohon Inggris atau Eucalyptus dagl UPA, sampai pohon rotan yang memiliki batang berduri menjulur membentuk lukisan abstrak. Kepadatan vegetasi di hutan Nantu ini menjadikan tingkat kelembapannya bisa mencapai 98%. Inilah titik nyaman sebagai rumah bagi berbagai jenis serangga, hingga pacet memenuhi lantai hutan yang tertutupi oleh daun-daun kering yang telah membusuk. Karakteristik hutan hujan tropis menjadikan tanah di Nantu berlumpur. Dibutuhkan kehati-hatian dalam setiap langkah. Belum lagi sarang bagi ribuan burung-burung endemik dengan lingkingan satwa-satwa yang meriuhkan keheningan yang membalut Nantu. Tak hanya keberagaman flora, keberadaan suaka marga satwa yang berada pada zona Wales menjadikan kawasan hutan ini dihuni oleh berbagai hewan endemik. Keberadaan flora dan faunanya yang masih sangat terjaga tak ayal menjadikan hutan Nantu ini sebagai laboratorium alam di Gorontalo, tujuan dalam ragam konservasi dan penelitian. Saya melakukan penelitian pertama kali di SM Nantu, Suaka Marga Satwa Nantu itu tahun 2011. Itu kerjasama dari Universitas Samratulangi dan IANI. Terakhir kali saya melakukan penelitian itu tahun 2012 karena mendapatkan hibah penelitian dari Dikti. Itu judul penelitian saya, Preferensi Sarang dan Habitat Tarsius supriatnai di Suaka Marga Satwa Nantu. Kalau untuk satwa endemik, khususnya mamal, itu di Suaka Marga Satwa Nantu kita punya anoa, dua jenis anoa dataran rendah dan anoa dataran tinggi, Bubalus coarlesi dan Bubalus depressicornis. Juga ada babi rusa celebensis. Kita punya juga di Nantu itu ada musang Sulawesi yang Macrogalidea. Terus kita punya dua jenis kuskus Sulawesi, Aleurops ursinus, dan kuskus kerdil Sulawesi, Strigokuskus celebensis. Beberapa jenis burung juga kita punya burung ikonik sebenarnya yang rangkong Sulawesi dan kengkareng Sulawesi. Itu juga dua spesies yang ikonik untuk jenis burung. Dan untuk mamalia sendiri sebenarnya kurang penelitian tentang kelelawar. Dan ada yang menarik sebenarnya di Suaka Marga Satwa Nantu untuk herpetofaunanya. Di sana ada jenis katak beranak, Limnonectes larvaepartus yang baru ditemukan. Dan holotype-nya itu ditemukan dari Sulawesi. Publikasinya oleh Pak Iskandar dari ITB. Kalau status sebenarnya spesies mamal dan burung yang saya sebutkan tadi itu pada dasarnya masuk red list spesies IUCN, daftar merah IUCN. Tapi yang paling tinggi statusnya, paling tinggi artinya negatif sebenarnya, paling tinggi adalah Bubalus anoa, karena dia masuk endangered species atau hewan yang terancam punah. Babi rusa, kuskus itu masuk, dan monyet hitam Sulawesi Macaca heki itu masuk vulnerable atau rentan. Kini, entah berapa jejak kami terbenam pada tanah hutan Nantu. Mungkin sekitar 500 meter, durasi perjalanan 20 menit. Kita akan menemukan kubangan seluas kurang lebih 60 kali 20 meter. Warga setempat menyebutnya adudu. Untuk memasuki ke lokasi kubangan, perlu diantisipasi
para hewan endemik seperti babi rusa sangat sensitif terhadap bau dan suara. Tidak disarankan menggunakan wewangian pun tidak dianjurkan untuk bergerombol atau melakukan gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan bunyi jika tidak ingin para hewan tersebut lari seketika. Memiliki kandungan mineral berupa belerang dan garam yang cukup tinggi. Kubangan ini merupakan tempat bagi para hewan untuk minum dan menyerap kandungannya. Inilah situs Salt Lick yang tidak pernah mengering walau musim kemarau. Kalau untuk kolam Adudu sendiri, dia merupakan salt lick atau kolam sesapan karena dia mengandung mineral yang dibutuhkan oleh satwa, beberapa jenis satwa, khususnya satwa-satwa yang berkubang merupakan salah satu ciri behavioralnya. Misalnya babi rusa, anoa, babi hutan Sulawesi, Suselabensis, juga digunakan minum oleh makakaheki dan beberapa jenis hewan lainnya karena dia memang mengandung beberapa mineral, misalnya kalsium, ada besi dan lain-lain yang sangat diperlukan bagi satwa. Kunjungan satwa, beberapa satwa yang sering berkubang di kolam Adudu itu juga selain bertujuan untuk minum, juga bertujuan untuk membersihkan badan dari jenis kutu dan parasit tertentu, serta untuk ya itu tadi termoregulasi, ketika dia panas dia akan kemudian merendam diri berkubang di kolam tersebut untuk mendinginkan suhu tubuh. Sebenarnya kalau untuk waktu kita juga harus melihat behavioral satwa tersebut. Seperti diketahui dilaporkan oleh Abdul Haris Mustari dan Lynn Clayton, babi rusa itu dia bisa aktif pada siang dan malam hari. Begitu juga dengan anoa, dia bisa aktif pada siang dan malam hari. Saya mengasumsikan bahwa mereka masuk di catemeral species atau metaturnal species yang aktif pada siang dan malam hari. Karena itu juga dibuktikan oleh beberapa penelitian, dia mengunjungi kolam sesapan juga pada malam hari. Kalau anoa itu kecenderungan soliter, dia berkelompok sangat kecil, begitu juga dengan babi rusa. Berbeda mungkin dengan rusa, di sana ada Cervus timorensis juga sebenarnya, ada rusa timor di Nantu, juga ada Suselabensis, babi hutan Sulawesi itu juga berkelompok tidak juga terlalu besar. Yang berkelompok besar itu sebenarnya makakaheki. Jadi walaupun sebenarnya belum ada penelitian tentang bioekologi makakaheki. Jarang sekali menemukan anoa atau pengamatan langsung dengan anoa, itu jarang sekali. Itu ada beberapa riset yang menggunakan kamera trap saja, itu jarang menemukan anoa. Jadi memang untuk menemukan anoa di alam itu relatif sulit karena memang behavioralnya dia merupakan satwa soliter dan pemalu. Di sekitar area kubangan, telah disiapkan pos pemantauan untuk memantau aktivitas satwa yang sedang berkubang. Kubangan tidak sekedar lokasi bercengkrama babi rusa bersama sejenisnya. Bergulat dengan lumpur adalah kesenangan tersendiri yang bisa memicu adu lawan untuk mempertahankan kesenangan bagi babi rusa. Bahkan di sini pula, ajang memadu hasrat birahi
antar lawan jenis untuk perkembangan biakan babi rusa. Di satu sisi, keberadaan kubangan dan babi rusa menjadi unik dan menarik sebagai panggung impresif bagi peneliti dan pegiat dokumenter untuk merekam perilaku satwa endemik di hutan Nantu. I think it's a very unique place where you can see special animal like babirusa and piano. Yeah. We just have been there at the height, watching a big group of babirusa coming, the 2 males and baby babirusa. So it's pretty cool. Really like it. So quite a lot we did like research in the internet and checking about it, and also Instagram seeing the picture of babirusa. That's quite good also for information to see them. It was very hard to get the information how to come here. So yeah, the forest here is very pristine and it has some wild places. And I also like that you can go in and sit at the height and not approaching the animals so close. So it's very well managed here. So well managed to see the animals here. Hewan-hewan endemik di hutan Nantu ini memiliki karakteristik yang unik, seperti halnya babi rusa celebensis. Satwa yang hanya terdapat di Nantu ini memiliki ciri berupa taring yang menjulang ke atas pada spesies jantannya, dan umumnya berkeliaran dalam jumlah yang kecil, dengan jantan bertindak sebagai pemimpin yang soliter. Banyak publikasi, si Pak Abdul Haris Mustari dan Lynn Clayton itu menulis dewasa kelaminnya dicapai di umur 10 bulan, dan untuk anak dalam satu kali melahirkan itu 1 sampai 2 ekor. Kecenderungannya cuma 1, tapi jarang sekali sampai 2 ekor. Iya, saya juga kebetulan melakukan penelitian tentang sarang tarsius. Sharon Gursky juga melakukan penelitian tentang tarsius, tapi tarsius tarsier waktu itu, atau tarsius spektrum, tapi kemudian direview taksonominya sekarang di tarsius di Suaka Marga Satwa Nantu itu menjadi tarsius supriyatnae. Tapi menurut saya itu relatif sama perilakunya. Jadi dia sering bersarang di pohon yang berlubang atau jalanan-jalanan liana, bambu juga ada, yang kemudian menyediakan tempat untuk dia bersarang tentu saja. Karena dia masuk spesies nokturnal yang aktif malam. Dia akan keluar pada menjelang malam itu sekitaran jam 6 sore, dan akan balik lagi ke sarang itu sekitar jam setengah 6, jam 5 sampai setengah 6, atau bisa sampai jam 6 pagi. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kehadiran tarsius kita bisa mengidentifikasi lewat vokalisasi atau suara. Diketahui bahwa tarsius menggunakan yang namanya duet call atau panggilan duet untuk ajakan pulang ke sarang pada pagi hari. Manfaat hutan hujan tropis Nantu telah membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak dapat dipungkiri, ancaman terhadap kelestarian hutan Nantu dapat mengintai kapan saja. Kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan Nantu ini tidak hanya menggerakkan sinergi pemerintah dan masyarakat setempat. Bahkan seorang kewarganegaraan Inggris, Lynn Clayton, telah jatuh cinta terhadap Nantu sejak awal kunjungannya. Hingga ia pun mendirikan sebuah yayasan Adudu Nantu Internasional atau YANI di tahun 2002. Untuk menjaga keberlangsungan dan kawasan Suaka Marga Satwa sendiri, kami dari petugas BKSDA, utamanya petugas Nantu, sering melakukan patroli dengan teman-teman YANI, Yayasan Nantu Internasional, bersama dengan petugas BRIMOB untuk menjaga dan mengawasi kawasan Insyir.
kami dari KSDA sendiri melihat potensi yang ada, kami berusaha akan menjaga kawasan ini karena kawasan ini menjadi rumah bagi satwa endemik dan keberlangsungan satwa itu sendiri. Melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Gorontalo dan Yani, upaya pencegahan terhadap kerusakan hutan Nantu terus dilakukan. Sejumlah personel BRIMOB disiagakan di area hutan. Tepat di pintu masuk kawasan hutan Nantu, para personel ini rutin melakukan patroli setiap saat untuk mencegah maraknya perburuan bebas satwa dan perambahan hutan. Suaka Marga Satwa Nantu itu sendiri merupakan hulu dari Sungai Paguyaman, sungai paling panjang di Provinsi Gorontalo. Nah, dengan begitu kita bisa tahu bahwa layanan alam ekosistemnya dia sangat luar biasa. Maksudnya banyak sekali orang menggantungkan hidup dari Sungai Paguyaman. Dan jika hutan Nantu atau lebih spesifik Suaka Marga Satwa Nantu itu rusak, maka kita bisa bayangkan apa dampak yang akan terjadi, dampak ekologis yang akan terjadi dan bencana-bencana ekologis apa yang akan terjadi begitu. Nah, untuk potensi sebenarnya Suaka Marga Satwa Nantu itu merupakan laboratorium alam dan banyak sekali peneliti, fotografer yang tidak hanya dari lokal tapi dari mancanegara, dari internasional yang melakukan penelitian di Suaka Marga Satwa Nantu. Namun sampai hari ini sebenarnya begitu banyak misteri yang tersimpan di Suaka Marga Satwa Nantu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk makakaheki belum ada penelitian, untuk serangga masih jarang sekali penelitian, untuk kelelawar masih sangat jarang, herpetofaunanya itu masih jarang juga dilakukan penelitian. Saya pikir Suaka Marga Satwa Nantu menyimpan potensi yang besar sekaligus misteri yang sangat luar biasa untuk digali dan kemudian dikembangkan. Nantu bukan sekedar alam, namun nadi hidup. Nantu bukan sekedar kisah, tetapi nafas bumi. Nantu bukan sekedar warisan, melainkan titipan lestari bagi anak cucu, kini dan nanti. Miskin saja orang luar mau dan serius ikut menjaga hutan ini. Mengapa kita tidak? Ayo kita jaga hutan ini agar tidak punah demi masa depan anak cucu kita.